Selamat pagi Bapak Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di akhir minggu ini. Sembari kita mengawali hari kita sepanjang hari ini, aktivitas kita Bapak Ibu, atau bahkan mempersiapkan diri kita dalam ibadah minggu besok, Tuhan kiranya senantiasa memberkati dan melindungi Bapak Ibu. Kita akan memulai hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 19 ayat 9. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, siapa di antara Bapak Ibu yang saat ini bergumul mengajar anaknya di rumah yang tidak taat atau patuh? Ketika orang tua mengatakan, "Nak, kalau pulang sekolah letakkan tasnya di tempatnya, lalu letakkan pakaiannya, ganti pakaian sekolahnya dengan pakaian rumah," atau bahkan hal-hal moral atau teknis yang kita ajari di rumah membuat anak-anak uring-uringan ketika orang tua mengingatkan. Siapa yang berada dalam tahap itu Bapak Ibu harus kuat untuk melatih apapun yang menjadi hal yang tidak disukai anak, kalau itu memang adalah kebaikan dia dan mengajarkan dia disiplin, ajarkanlah dengan hati yang gembira. Jangan karena anak kita tidak menyukai ajaran atau nasihat kita, lalu kita berhenti memberikan nasihat kepada mereka. Jangan Bapak Ibu. Atau jangan karena anak-anak kita menjauhi kita karena kita menjalankan disiplin yang baik sesuai dengan firman Tuhan, lalu kita menyerah, udahlah suka mula di situ anakku. Itu bukan kasih Bapak Ibu. Terkadang memang bahkan Tuhan kepada kita Bapak Ibu memberikan juga aturan Bapak Ibu, memberikan kepada kita perintah, memberikan apa itu aturan dan perintah, yaitu apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Demikian juga orang tua mengajarkan di rumah. Nah, ini tidak boleh, ini boleh. Ketika mereka masih anak kecil mereka dapat melihat, tetapi ketika mereka beranjak remaja dan pemuda, di sini menjadi polemik orang tua karena ketika anak-anak mungkin anak-anak dapat menerima dengan mudah, tetapi ketika telah menjadi remaja atau bahkan pemuda, mereka udah punya pola sendiri. Maka para ahli mengatakan Bapak Ibu, kalau seorang orang tua lulus mengajarkan anaknya didikan di usia 3 atau bahkan ke 7 tahun atau ke 10 tahun, bahwasanya orang tua itu menyelamatkan anaknya di usia labil atau remaja dan pemuda dan pembentukan karakternya. Sesungguhnya Bapak Ibu mulailah didikan itu sejak dini kepada anak-anak. Maka ketika dia remaja dia tidak akan susah lagi untuk diatur. Tetapi terkadang banyak orang tua mengabaikan didikan di usia dini, di usia balita Bapak Ibu. Lalu dia berusaha dengan keras untuk mendidik anak di usia remaja, itu akan sangat sulit sekali. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu, ketika kita boleh diajarkan oleh Tuhan dengan titahnya, dengan perintahnya, mana yang boleh tidak kita lakukan, mana yang boleh kita lakukan, maka dikatakan titah Tuhan itu tepat. Tepat bagi orang yang benar-benar menghidupi titah itu. Contoh, bagi orang memang yang sudah terpatri dalam hidupnya tidak boleh mencuri Bapak Ibu. Dia akan melakukannya dengan seksama. Tetapi ketika itu telah menjadi mendarah daging dalam dirinya, titah itu tidak lagi menjadi tepat bagi dia. Maka bagaimana saya supaya hidup di dalam titah atau hukum Taurat itu dengan tepat? Karena tepatnya bukan persoalan itu adalah keinginan daging kita, tetapi ketika kita melakukan perintah Tuhan itu menyukakan hati dan memerdekakan kita. Lalu dikatakan perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Jadi ketika kita mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik, maka mata kita, penglihatan kita bercahaya. Bercahaya maksudnya di sana ada harapan, ada hal yang indah. Jadi mata kita tidak kabur dalam artian menganggap suatu yang tidak baik itu menjadi baik.
Bapak Ibu, banyak sekarang saat ini terkadang mata atau penglihatan orang dikaburkan dengan kata bisa aja itu, atau boleh-boleh saja. Dengan cara apa Inang? Seperti kalau kita bisa melihat saat ini, Bapak Ibu, saya tidak tahu Bapak Ibu memperhatikan ini atau tidak, saat ini banyak orang yang suka berbohong. Berbohong sudah dianggap suatu hal yang lumrah saja. Atau ditanyakan, kamu di mana berada sekarang? Ada orang yang menunggu sudah di jalan, padahal dia di jalan, masih di jalan di rumah, Bapak Ibu. Belum jalan yang harusnya menuju ke tempat yang sebenarnya, Bapak Ibu. Lalu jangan kita tergerus di dalam hal yang membuat kita menganggap kebohongan itu menjadi sesuatu hal yang lumrah. Jangan, Bapak Ibu. Jadi mata yang bercahaya membuat kita mengetahui kebenaran sejati daripada Tuhan. Bukan kebenaran kita, bukan dalam rangka, oh ini benar menurut saya, tidak Bapak Ibu, tetapi benar menurut Tuhan. Itu yang dituntun oleh Tuhan bagi kita oleh titahnya, Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu, saudara-saudariku, tinggallah di dalam titahnya. Perintah dan hukum Tuhan itu membuat mata kita bercahaya dan menyukakan hati. Karena damai sejahtera, karena kesukaan akan memberkati setiap orang yang percaya kepada Dia. Bapak Ibu, saudara-saudariku, biarlah kita dengan tetap setia, mengajarkan kebaikan, mengajarkan disiplin, mengajarkan firman Tuhan dengan keteraturan, Bapak Ibu, maka itu akan memberikan kita kelegaan. Kasih karunia Tuhan yang senantiasa memberkati Bapak Ibu, dan secara khusus kami juga berdoa buat para orang tua yang sedang bergumul mengajarkan anak-anaknya supaya menjadi anak-anak Tuhan, tetap kuat dan semangat Bapak Ibu, jangan pernah berhenti menasehati dan membimbing mereka. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur Tuhan buat firman-Mu, buat titah-Mu yang menyukakan hati kami, dan perintah-Mu yang murni memberikan mata kami bercahaya. Biarlah mata kami tetap terang Tuhan, bukan kompromi dengan segala dosa dan mengaburkan penglihatan kami. Biar mata kami terus bercahaya, memancarkan sinar-Mu kebaikan kepada sesama kami. Berkati para orang tua Tuhan yang sedang bergumul mendidik anak mereka, supaya anak-anak mereka Tuhan memiliki kepatuhan kepada orang tua dan ketundukan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berkati anak-anak kami yang sedang di dalam sekolah, perkuliahan, berikan mereka Tuhan kecerdasan, berikan mereka Tuhan kepatuhan, ketaatan, juga hormat kepada orang tua dan kasih kepada sesama. Berkati Tuhan setiap orang yang boleh hidup sesuai dengan perkenanan Tuhan, dan biarlah kasih Tuhan selalu melingkupi hati dan pikiran kami seluruhnya. Berkati Tuhan orang-orang yang sedang sakit, Engkau memberikan kesembuhan, dan yang mengharapkan pertolongan dan kasih-Mu Tuhan, Engkau kiranya memberkati. Kami berdoa ya Allah Bapa kami, di dalam nama-Mu Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.